Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Asim Jamal dengan NIM H0312310001 dari Prodi Kimia Fakultas MIPA. Saya akan menjelaskan mengenai submateri ke-7, yaitu tentang Pancasila sebagai dasar negara. Langsung saja, bentuk negara itu terbagi menjadi dua, negara kesatuan dan negara serikat. Negara kesatuan merupakan negara yang berdaulat dengan sistem desentralisasi atau sentralisasi. Negara serikat terdiri dari beberapa negara bagian dengan limitatif. Bentuk pemerintahan terbagi menjadi tiga. Monarki adalah pemerintahan yang dikuasai oleh raja atau ratu. Oligarki adalah pemerintahan yang dikuasai oleh golongan atau kelompok tertentu. Sedangkan demokrasi adalah pemerintahan yang berlandaskan pada kedaulatan rakyat. Sistem pemerintahan. Salah satu sistem pemerintahan adalah presidensial yang menganut sistem trias politika. Sistem trias politika itu terdiri dari tiga lembaga. Yang pertama lembaga eksekutif, kedua lembaga legislatif, ketiga lembaga yudikatif. Bentuk negara dan pemerintahan di Indonesia dapat dilihat pada pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945 yang menyatakan bahwa negara Indonesia adalah negara kesatuan yang berbentuk republik. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa bentuk negara di Indonesia adalah negara kesatuan dan bentuk pemerintahan di Indonesia adalah pemerintahan republik. Sistem pemerintahan di Indonesia dapat dilihat pada pasal 4 ayat 1 UUD 1945 yang berbunyi Presiden Republik Indonesia itu memegang kekuasaan negara menurut Undang-Undang Dasar. Dengan begitu, sistem pemerintahan di Indonesia adalah menganut sistem pemerintahan presidensial. Tujuan negara merupakan kiblat dari sebuah kegiatan yang akan dilakukan oleh negara tersebut. Makanya tujuan negara itu sangat krusial. Secara umum, tujuan negara itu terbagi menjadi dua. Yang pertama, mengatur kehidupan negara sebaik-baiknya. Yang kedua, mengatur dan menyelenggarakan pemerintahan. Adapun teori tujuan negara terbagi menjadi 5 teori. Yang pertama, teori kekuatan dan kekuasaan. Teori ini menjelaskan bahwa negara memiliki kekuatan dan kekuasaan untuk mengatur kehidupan masyarakatnya. Negara harus menggunakan kekuatan dan kekuasaannya dengan bijaksana dan bertanggung jawab agar tidak menimbulkan ketidakadilan di masyarakatnya. Teori yang kedua adalah teori kepastian hidup, keamanan, dan ketertiban. Teori ini menjelaskan bahwa negara harus memberikan kepastian hidup, keamanan, dan ketertiban pada setiap warga negaranya. Negara harus menjamin perlindungan dan menjamin hak-hak asasi manusia pada seluruh warga negaranya. Teori yang ketiga, teori kemerdekaan. Teori ini menjelaskan bahwa negara harus memberikan kemerdekaan kepada seluruh warga negaranya agar dapat berpotensi mengembangkan dirinya dan berkontribusi pada kehidupan sosial dan politik. Negara harus memberikan kesempatan yang sama kepada seluruh warga negaranya tanpa diskriminasi. Teori yang keempat adalah teori keadilan. Teori ini menjelaskan bahwa negara harus menegakkan hukum secara tegas dan tanpa unsur kepentingan tertentu. Hal ini didasarkan bahwa pokok pikiran keadilan sosial merupakan tujuan negara yang didasarkan pada kesadaran bahwa setiap manusia mempunyai hak dan kewajiban untuk menciptakan keadilan sosial yang baik dalam kehidupan bernegara
dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Teori yang kelima adalah teori kesejahteraan dan kebahagiaan. Teori ini menjelaskan bahwa negara digunakan sebagai alat untuk mencapai tujuan bersama, yaitu suatu tatanan masyarakat pasti menciptakan kemakmuran dan kebahagiaan serta keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Konsep dasar negara menurut Dipolo, negara adalah suatu organisasi kekuasaan yang berdaulat dengan tata pemerintahan melaksanakan tata tertib atas suatu umat di suatu daerah tertentu. Berdirinya sebuah negara dipengaruhi oleh 4 unsur. Yang pertama unsur rakyat, kedua unsur wilayah, ketiga unsur pemerintahan, dan terakhir adalah pengakuan dari negara lain. Adapun unsur yang terpenting adalah unsur rakyat. Meskipun demikian, ketiga unsur tersebut itu merupakan unsur yang juga penting untuk mendirikan sebuah negara. Esensi Pancasila sebagai dasar negara adalah makna dan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila. Sila yang pertama yang berarti pengakuan dan penghormatan keberadaan Tuhan Yang Maha Esa sesuai dengan ajaran masing-masing. Sila yang kedua yang berarti penghargaan terhadap martabat, hak, dan kewajiban manusia sebagai makhluk sosial yang beradab. Sila ketiga yang berarti kebanggaan terhadap identitas nasional sebagai bangsa Indonesia yang bersatu, berdaulat, dan berbineka tunggal ika. Sila yang keempat yang berarti kedaulatan rakyat dalam melaksanakan musyawarah untuk mufakat dalam penyelenggaraan negara. Sila yang kelima yang berarti kesejahteraan sosial yang merata bagi seluruh rakyat Indonesia tanpa penindasan dan kekerasan. Urgensi dari Pancasila sebagai dasar negara terbagi menjadi 2, yaitu agar para pejabat publik dalam menyelenggarakan negara itu tidak kehilangan arah. Yang kedua, agar partisipasi aktif warga negara dalam proses pembangunan dalam berbagai bidang kehidupan bangsa yang dijiwai oleh nilai-nilai Pancasila. Pentingnya Pancasila sebagai dasar negara karena Pancasila merupakan pedoman hidup bagi masyarakat Indonesia. Nilai-nilai yang terkandung pada Pancasila itu merupakan nilai-nilai yang mendasar, yang menjadi pedoman peraturan dan dasar dari norma-norma hukum yang berlaku di Indonesia. Semua sila Pancasila merupakan satu kesatuan yang tidak boleh dipisahkan. Jika salah satu sila tersebut hilang, maka Pancasila tidak berfungsi. Adapun tantangan Pancasila sebagai dasar negara, yaitu salah satunya adalah radikalisme. Radikalisme dapat mengganggu stabilitas dan keamanan nasional. Radikalisme juga dapat menimbulkan intoleransi, diskriminasi, kekerasan, dan terorisme. Solusi untuk mengatasi dampak tersebut adalah Pancasila harus mampu menangkal dan mencegah radikalisme, yaitu dengan cara penegakan hukum, memberikan pendidikan, dan memberdayakan masyarakat. Sekian penjelasan dari saya. Apabila ada salah kata, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.